Guys, bagi Anda yang senang berbisnis, saya ingin tekankan lagi bahwa bisnis itu komponennya ada dua ya. Saya melihat dari sisi income, pemasukan, dan capital gain. Artinya pertumbuhan modal. Modal yang Anda beli, misalnya rumah itu capitalnya pasti gain. Potensinya seperti itu. Anda lihat itu dulu, sebelum Anda hitung break even point-nya atau BEP-nya. Pertama, income. Sederhana, Anda mau bisnis apa? Anda buka resto, atau Anda buka kafe, maka Anda berharap dari income pengunjung kafe atau resto tersebut. Income itu serba besar. Berapa besar market yang Anda punya di lokasi kafe atau restoran itu berdiri? Income-nya itu berbanding lurus dengan market yang ada di sekitar situ, yang akan mengunjungi resto Anda. Capital gain, hampir nggak ada ya. Dari properti yang Anda miliki terhadap bisnis kafe tersebut, alat pembuat kopi, Anda beli X rupiah, dia akan susut. Cangkir, mangkok, sendok, gelas, itu mereka juga susut. Bumbu-bumbu terkait jenis kopinya dan seterusnya, itu juga Anda beli, langsung Anda sajikan menjadi sebuah income. Nah, jadi kondisi income dan capital gain terkait langsung dengan kafe, dengan resto tersebut, itu mana yang lebih kuat? Kalau pasarnya kuat, income-nya berarti akan besar. Kalau pasarnya kecil, ya, capital gain-nya hampir tidak ada, bahkan akan susut, maka dipastikan bisnis Anda di kafe tersebut akan rugi, guys. Di resto itu akan rugi, guys, karena income dari pelanggan Anda itu tidak bisa nutupi modal yang sudah Anda pakai untuk memberi investasi resto atau kafe tersebut. Jadi income dan capital gain. Saya ambil contoh bisnis lain. Misalkan Anda membeli beberapa sepeda motor, lalu Anda katakan punya 5 sepeda motor, lalu Anda percayakan kepada supir-supir yang Anda kenal, supir sepeda motor tersebut untuk mereka menjadi ojek online. Setiap hari setor kepada Anda. Katakan setiap hari dia setor Rp50.000 misalnya untuk sewa kendaraan tersebut, ya, memakai kendaraan Anda, itu adalah income buat Anda. Sementara motor yang Anda beli tiap hari itu dia susut. Tinggal Anda lihat mana nih yang lebih tinggi antara hasil setor supir online tersebut ke Anda dengan susut kendaraan atau motor itu setiap tahunnya. Analisanya tentu tahunan, kalau tiap hari Anda analisa repot dan pusing ya, tetapi income yang Anda terima adalah setiap hari. Guys, jika itu Anda lakukan, Anda menghitung semua dengan teliti antara income dan capital gain, dan Anda yakin bahwa income-nya bisa menutupi capital gain atau capital loss ya. Kalau motor kan tidak mungkin capital gain ya, dia capital loss. Maka ambillah bisnis itu. Tetapi jika tidak Anda perhitungkan mengenai income, capital gain versus capital gain atau capital loss, Anda tidak perhitungkan, itu berbahaya, guys. Banyak orang membuka kafe, melakukan bisnis, katakan salon, atau potong rambut tanpa menghitung itu semua. Sehingga pada akhirnya dalam waktu yang berjalan, dia semakin susut, semakin susut, semakin susut. Artinya dia hanya bisa menutupi biaya operasional tanpa menikmati keuntungan yang ada. Jangan sampai ini terjadi ke diri Anda, guys. Ingat, business, income, and capital gain. Our income versus capital loss. Itu aja yang harus Anda perhitungkan. Terima kasih.